Nanti di akhir zaman, orang Kristen ini akan mengalami pengangkatan, saudara. Begitu sudah diangkat, kita akan diam selama 7 tahun, sedangkan yang tidak diangkat di sini di bumi, mereka akan mengalami masa penyiksaan selama 3,5 tahun kali 2. Bahasa gampangnya 7 tahun. Kalau saudara sampai tidak diangkat, maka akan mengalami penyiksaan, dan penyiksaannya begitu parah. Sampai-sampai Alkitab berkata, ada orang yang mencari maut, tapi maut tidak mau datang menghampirinya. Itu artinya mungkin ada orang yang coba bunuh diri lompat dari lantai 10 sampai ke bawah. Dia mungkin udah frustasi karena disiksa. Dia frustasi, dia mau coba bunuh diri. Begitu dia coba bunuh diri, lompat dari lantai 10, jatuh ke bawah, nggak mati. Kenapa? Karena memang harus tetap melewati masa penyiksaan itu. Pengajaran tentang rapture adalah satu pengajaran yang sangat populer, teman-teman. Itu juga yang terjadi pada seorang yang bernama Harold Camping. Dia ini pernah mengatakan bahwa rapture itu akan terjadi pada tahun 1994. Tetapi kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Tidak terjadi. Harold Camping ini kemudian merevisi lagi, katanya dia mendapatkan penglihatan bahwa pada tahun 2011 bulan Mei akan terjadi rapture tersebut, pengangkatan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada gitu. Lalu kemudian dia revisi lagi. Dia mengatakan bahwa dia salah dengar, lalu kemudian akan terjadi di bulan Oktober 2011. Apa yang terjadi? Nggak terjadi juga gitu. Teman-teman, tentu saja ini menjadi bahan tertawaan oleh mereka yang selama ini meragukan kekristenan juga. Dan tentu hal ini adalah sesuatu yang memalukan. Bahkan ada meme yang kemudian beredar di sosial media yang mengolok-olok kekristenan karena kekristenan dianggap irasional dan mengada-ada soal kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan salah, teman-teman. Gue percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali karena memang Alkitab mengatakannya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah rapture itu adalah sesuatu yang memang dikatakan oleh Alkitab? Di dalam pembahasan sebelumnya, gue sudah memberikan sebuah penjelasan kira-kira pengajaran tentang rapture itu seperti apa sih? Bahwa kedatangan Yesus akan terjadi dalam 2 fase, yaitu fase pertama rapture tadi, untuk menyelamatkan orang percaya dari penganiayaan besar antikristus, dan kemudian fase kedua adalah Yesus yang datang kedua kali. Mungkin ada di antara teman-teman yang terlewat, teman-teman bisa saksikan dulu video tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas apakah betul Alkitab mengajarkan tentang rapture itu sendiri. Jadi gue akan mengangkat ayat-ayat Alkitab yang seringkali dipakai untuk mengajarkan tentang rapture, dan kita akan gali konteksnya dengan benar. Apakah memang betul bahwa ayat tersebut mengajarkan pengajaran tentang rapture itu sendiri? Gue juga akan sedikit membahas tentang sejarah kira-kira pengajaran tentang rapture ini kok bisa jadi rame banget ya sampai sekarang, perkembangannya itu seperti apa. So, teman-teman saksikan video ini sampai selesai biar nggak gagal paham ya. Ada 3 bagian ayat yang sering dipakai oleh mereka yang mengajarkan tentang rapture atau pengangkatan orang kudus ini. Yang pertama adalah dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15-17. Paulus bilang, "Kami katakan padamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal." Bagian kedua yang sering dipakai oleh mereka adalah dari Matius pasal 24 ayat 40-41. Di situ Yesus mengatakan bahwa pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dan bagian yang ketiga adalah Wahyu 3 ayat 10-11. Itu adalah perkataan Yesus kepada jemaat Philadelphia, 7 gereja, salah satunya. Dan di situ katakan, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Nah, bagaimana menurut teman-teman? 3 ayat itu sepertinya mendukung pengajaran rapture. Tapi, apakah benar ayat-ayat itu mengajarkan tentang rapture? Nah, teman-teman, kita mungkin tergelitik. Kira-kira kok bisa pengajaran rapture ini bisa muncul dan diajarkan dengan sangat populer sampai saat ini? Sebenarnya agak sulit untuk kita bisa tracing sejarah eksaknya, tetapi kita bisa tracing ini dari kaum dispensasionalis.
Jadi kaum dispensasionalis itu adalah mereka yang membagi sejarah dunia ini berdasarkan masa-masanya begitu ya. Dan gerakan ini dimulai dari seorang yang bernama John Nelson Darby. Dia ini adalah seorang Inggris yang konon menurut cerita bahwa dia berjumpa dengan seorang gadis kecil yang bermimpi bahwa Yesus itu datang. Nah, melalui peristiwa itu, John Nelson Darby kemudian berusaha untuk mencari informasi dari Alkitab tentang kedatangan Yesus. Dan kemudian dia mulai mengajarkan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, dan dia memimpin satu movement, dan movement ini gede di Inggris, bernama Plymouth Brethren ya. Nah, movement ini teman-teman kemudian merembet ke Amerika dan mempengaruhi seorang yang bernama C.I. Scofield. Nah, C.I. Scofield ini kemudian menuliskan semacam commentary atau Alkitab dengan catatan-catatan kaki. Dan catatan kakinya dia itu sangat dipengaruhi oleh movement dari John Nelson Darby ini, yang berbicara tentang peristiwa akhir zaman, kode-kodenya seperti itu teman-teman. Dan Alkitab tersebut kemudian tersebar dengan luas, dan akhirnya banyak orang akhirnya terpengaruh dengan ajaran-ajaran tentang akhir zaman yang berupa kode-kode seperti itu ya. Dan singkat cerita, ajaran ini kemudian dipopulerkan oleh dua orang penulis bernama Tim LaHaye dan Jerry Jenkins yang menuliskan sebuah novel ya teman-teman ya, fiksi yang judulnya adalah Left Behind, yang katanya terinspirasi dari Alkitab ya. Dan kita tahu kemudian filmnya sebenarnya dibuat sampai 2 kali. Yang terakhir itu yang diperankan oleh Nicolas Cage adalah film remake dari Left Behind. Nah teman-teman, dari sejarah singkat ini kita bisa mengerti kira-kira kenapa kok bisa pengajaran seperti ini menjadi sangat populer. Apalagi Hollywood mempopulerkannya. Sementara di satu sisi gereja konvensional atau gereja-gereja yang lain tidak cukup mengedukasi jemaat dengan pengajaran tentang akhir zaman ini. Banyak yang nggak berani untuk membahas tentang kitab Wahyu. Sehingga sangat logis banget bahwa orang Kristen pada umumnya mendapatkan pengajaran akhir zaman ya dari orang-orang yang mendukung teori populer tentang akhir zaman atau dalam hal ini rapture tadi. Jadi gue pengen bilang sama teman-teman bahwa penafsiran tentang pengajaran akhir zaman itu tidak hanya satu-satunya diwakili oleh pengajaran populer tadi. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas apa sih yang Alkitab katakan tentang rapture ini. Nah, 3 ayat yang gue kemukakan di awal itu adalah 3 ayat yang dipakai untuk mendukung teori rapture atau pengangkatan ini. Tapi kalau kita pikir secara sederhana, sebenarnya kalau rapture ini berbicara tentang pengangkatan di akhir zaman, maka seharusnya kitab Wahyu banyak berbicara tentang rapture. Nah, tapi masalahnya adalah justru ayat dominan atau ayat utama yang dipakai oleh mereka yang mendukung teori rapture justru bukan di Wahyu, teman-teman. Meskipun ada bagian Wahyu juga yang nanti kita akan bahas. Nah, bagian pertama adalah ayat yang paling mengatakan bahwa ini adalah ayat Alkitabnya tentang rapture, yakni dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15, ya. Nah, menariknya adalah kalau kita baca konteks dari tulisan Paulus kepada jemaat Tesalonika ini, kita menemukan bahwa Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kedatangan Yesus kedua kali itu akan terjadi di dalam 2 fase. Seperti yang diajarkan oleh rapture, teori rapture bahwa Yesus datang kedua kali itu dalam 2 fase. Fase pertama Yesus mampir di awan-awan, mengambil seluruh orang percaya. Lalu kemudian fase kedua, Yesus benar-benar datang sesudah masa antikristus. Nah, kita lihat secara tekstualnya. Di dalam pasal 4 ayat 15, orang-orang mengatakan inilah fase pertama, yakni fase rapture tadi, kedatangan Tuhan di dalam ayat ini. Tetapi menariknya adalah di dalam pasal 3 ayat 13, tulisan yang sama, di situ Paulus juga menyebutkan tentang kedatangan Yesus. Nah, menariknya adalah mereka yang mendukung teori rapture mengatakan di pasal 3 ayat 13 ini adalah fase kedua, ya. Pengajarannya tuh fase 1, fase 2. Fase 2-nya di pasal 3 ayat 13, fase pertamanya rapture itu ada di pasal 4 ayat 15. Nah, kita jadi bertanya,
kalau memang ini dua fase berbeda, maka seharusnya terminologi yang dikatakan atau digunakan oleh Paulus dalam bahasa Yunani adalah terminologi atau kata yang harusnya berbeda. Tetapi masalahnya adalah di dalam pasal 4 maupun pasal 3, dua-duanya menggunakan kata parusia, kata yang sama. Jadi, atas dasar apa kita menafsirkan kata parusia ini dalam dua arti yang berbeda? Jadi begini teman-teman, argumentasi yang mengatakan bahwa dua fase kedatangan Yesus ini adalah argumentasi yang lemah sekali, sangat lemah, dan tidak bisa menjadi satu dasar bahwa Yesus itu datang dalam dua fase. Nah, argumentasi berikutnya, di dalam Matius pasal 24 ini, Yesus mengajarkan bahwa jika ada dua orang di ladang, yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggalkan. Tetapi teman-teman, kalau kita perhatikan konteks dari Matius pasal 24 ini, kita akan menemukan bahwa Yesus sementara berbicara tentang, dia memperingatkan para murid bahwa gereja Tuhan itu akan mengalami kesusahan. Gue ulang ya, gereja Tuhan itu akan mengalami kesusahan, di mana gereja itu yaitu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikut Yesus. Coba kita perhatikan ayat 9 dan ayat 13 teman-teman. Yesus mengatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh, kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Perhatikan ini, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Teman-teman masih ingat ya, menurut teori rapture, ketika rapture terjadi, orang-orang yang setia, yang percaya Yesus itu akan diangkat, tidak mengalami penganiayaan. Sedangkan orang-orang yang kurang setia atau yang masih hidupnya berdosa begitu ya, akan mengalami penganiayaan antikristus. Bahkan sebagian besar orang yang percaya teori rapture mengatakan orang-orang yang tidak diangkat ini pasti binasa, nanti masuk neraka semua. Nah, ini pertanyaannya teman-teman. Dalam konteks Matius 24, Yesus bilang, kamu akan disiksa, dibunuh, bahkan dibenci. Tetapi yang bertahan sampai kesudahannya selamat. Kan Yesus memperingatkan justru orang yang percaya kepadanya akan mengalami penganiayaan. Sedangkan teori rapture mengatakan orang yang percaya pada Yesus tidak akan mengalami penganiayaan. Nah, ini kan adalah satu yang gak nyambung. Sehingga dari konteks ayat Matius 24 ini justru menunjukkan bahwa teori rapture itu lemah. Nah, sekarang ayat yang ketiga. Para penganut teori rapture mengatakan bagian kitab Wahyu nih gitu ya, yang mengajarkan tentang rapture, bahwa Yesus bilang kepada jemaat, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang dari seluruh dunia, begitu kan ya. Nah, jelas nih, rapture nih, diselamatkan dari pencobaan. Kalau memang konteks jemaat Philadelphia ini berlaku untuk semua kita, maka pertanyaannya begini teman-teman. Bagaimana dengan konteks dari jemaat Smyrna? Misalnya, Yesus bilang, di dalam pasal 2 ayat 10, di situ dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis loh, bukan antikristus, bahkan sampai iblis, bapaknya antikristus ya, akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Ya, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, jadi argumentasinya begini. Kalau memang jemaat Philadelphia tadi dipakai untuk semua, nah bagaimana dengan jemaat Smyrna tadi yang harus menderita, bahkan dikatakan setia sampai mati? Lah, jadi mana yang mesti kita ikutin? Harusnya konsisten menafsirkan bahwa jemaat Smyrna pun untuk semua. Nah, kalau untuk semua berarti kita semua mesti mati. Nah, jadi penafsiran yang sehat terhadap bagian ini, pesan Yesus kepada 7 gereja ini adalah satu gambaran yang akan terjadi kepada setiap kita masing-masing di dalam konteks-konteks gerejanya. Jadi masing-masing akan mengalami pergumulan yang berbeda-beda teman-teman. Sehingga untuk mengatakan bahwa rapture itu akan terjadi kepada semua gereja itu adalah sesuatu yang tidak tepat, tidak sesuai. Karena jelas kalau misalnya kita hubungkan dengan perkataan Yesus dalam Matius pasal 24 tadi, ada sebagian di antara kita yang akan diberikan anugerah untuk menderita bersama dengan Yesus sampai akhirnya. Sehingga
Untuk mendukung teori rapture dari kitab Wahyu pasal 3 ini adalah sesuatu yang sangat lemah sekali. Jadi untuk kesimpulannya teman-teman, teori rapture, sekarang gue pakai kata berulang-ulang teori, karena gue merasa bahwa rapture ini bukan pengajaran yang alkitabiah. Teori rapture ini muncul karena dipengaruhi oleh pengajaran yang populer. Populer dipropagandakan sebagai salah satu model alternatif penafsiran yang menurut gua bukan alkitabiah sama sekali. Yang kedua teman-teman, pengajaran tentang rapture ini gue menilai justru lebih mendatangkan kekhawatiran daripada damai sejahtera. Yang gue pikir, siapa sih di antara kita yang hidup kita benar-benar saleh? Siapa sih di antara kita yang hidup kita benar-benar 100% setia pada Tuhan? Mungkin gue menilai ada orang-orang tertentu yang hidupnya baik sekali ya. Tetapi kalau kita perhatikan hidup kita, sungguh-sungguh tidak ada di antara kita yang sempurna. Sehingga kalau dipikir-pikir kayaknya tidak ada di antara kita juga yang mungkin cukup qualify untuk diangkat pada saat rapture itu. Sehingga sangat wajar bagi orang Kristen untuk merasakan was-was ketimbang sebuah keyakinan akan diangkat oleh Tuhan. Dan gue dulu ketika mempercayai teori rapture ini, gue termasuk salah satu yang sangat was-was sekali ketika bangun tidur begitu ya. Terus kemudian udah khawatir jangan-jangan orang lain yang percaya Tuhan diangkat, saya ketinggalan begitu ya. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh melihat apa yang Alkitab katakan dan apa yang Yesus peringatkan kepada kita, justru kita mengikut Yesus itu berbicara tentang harga yang harus dibayar. Yesus mengatakan barang siapa mau mengikut aku harus memikul salibnya dan menyangkal diri. Dan bagian dari memikul salib dan menyangkal diri itu berbicara tentang menanggung resiko penderitaan oleh karena iman kita kepada Yesus. Itu adalah teologi yang sehat. Kita menjadi Kristen, kita mengikut Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita mengikut Dia karena kita mengasihi Dia, bukan karena kita takut mengalami penderitaan. Yang sebagian orang-orang yang dipengaruhi oleh teori rapture ini justru akhirnya menjaga kehidupannya karena takut mengalami penderitaan atau penganiayaan. Bagi gue itu adalah iman yang tidak sehat, dan itu adalah iman yang maaf kekanak-kanakan. So semoga video seperti ini mencerahkan kita dan menolong kita untuk bertumbuh menjadi Kristen yang lebih baik lagi. So sampai ketemu lagi dalam pembahasan yang berikutnya. So make it simple, make it meaningful, may God bless you.